Assalamualaikum, hai sahabat Villa, apa kabar nih? Kira-kira apa yang Ana bahas hari ini ya? Ayo kita stay tune. Manajemen sumber daya manusia di era globalisasi. Disusun oleh Putri Setianingsih NIM 0104-2020-557. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Dosen pengampu Bapak Muhammad Fakran Haikal, STP MM. Pengertian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Inggris management dengan kata kerja to manage. Diartikan secara umum sebagai mengurusi. Menurut KBBI, manajemen adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Pimpinan yang tanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi. Selanjutnya, fungsi manajemen. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan menjadi langkah awal bagi organisasi karena dibutuhkan untuk menetapkan tujuan-tujuan organisasi. Lalu fungsi manajemen yang kedua yaitu pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian secara garis besar merupakan kegiatan penentuan orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Selanjutnya, fungsi manajemen selanjutnya yaitu pengarahan. Tugas utama dalam menjalankan fungsi ini adalah menumbuhkan motivasi anggota karyawan sehingga bersedia bekerja dengan semangat dan senang dalam bekerja tanpa merasa dipaksa oleh pemimpinnya. Selanjutnya, fungsi manajemen yaitu yang terakhir pengawasan. Fungsi pengawasan ini merupakan proses evaluasi yang dilakukan pemimpin terhadap hasil kerja organisasi. Selanjutnya yaitu pengertian sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau SDM adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerakan suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan, yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. SDM merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dimiliki dalam upaya mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Sumber daya manusia adalah suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peran manusia dalam organisasi perusahaan. Pengertian globalisasi. Globalisasi diartikan yaitu proses memasuki dunia global. Menurut KBBI, globalisasi adalah terbentuknya sebuah komunikasi dan organisasi di antara masyarakat satu dengan yang lainnya yang berbeda di seluruh dunia yang memiliki tujuan untuk mengikuti kaidah-kaidah baru yang sama. Malcolm Water menyatakan bahwa globalisasi adalah suatu proses sosial yang bisa mengakibatkan munculnya pembatasan geografis pada keadaan sosial budaya yang berubah menjadi kurang penting dan berbeda di dalam setiap kesadaran manusia. Karakteristik globalisasi yang pertama, meningkatnya masalah bersama. Selanjutnya, meningkatnya interaksi kultural antar negara. Setiap negara saling bertergantungan dalam bidang ekonomi dan lain-lain, bisa dibaca di slide. Manajemen sumber daya manusia di era globalisasi. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kontribusi sumber daya manusia terhadap pencapaian tujuan bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan etis. Ini bukanlah hal yang mudah. Untuk mencapai hal tersebut, manajemen sumber daya manusia menghadapi berbagai kendala, baik dari luar maupun dari dalam organisasi yang dapat disebut dengan tantangan MSDM. Tantangan manajemen sumber daya manusia di era globalisasi. Yang pertama, tantangan eksternal. Yang pertama, keadaan dan perubahan tenaga kerja. Yang kedua, keadaan dan perubahan teknologi. Yang selanjutnya, keadaan dan perubahan ekonomi dan keadaan dan perubahan pemerintah. Selanjutnya, tantangan internal. Yang pertama, tantangan organisasional. Yang kedua,
tuntutan budaya organisasi, selanjutnya struktur organisasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Langsung saja kita ke kesimpulannya. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan kunci bagi keberhasilan untuk menghadapi era globalisasi. Karenanya, berbagai usaha dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia harus terus-menerus diupayakan. Pengembangan iptek yang tetap berlandaskan nilai agama dan budaya perlu sekali untuk menjamin terkendalinya pemanfaatan iptek demi tujuan-tujuan yang meningkatkan kesejahteraan orang banyak dan bukan sebaliknya. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka kinerja organisasi mempunyai peran yang sangat penting. Dan melihat kecenderungan kebutuhan tenaga kerja pada masa-masa mendatang, nampaknya pendidikan yang profesional merupakan alternatif yang tepat bagi pengembangan kualitas sumber daya manusia yang sesuai dengan tuntutan kerja di masa-masa yang akan datang, akan meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia. Nah, mungkin sampai sini saja belajar kita hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena kekurangan itu hanyalah milik saya dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini.